penggunaan dan isi kertas kerja. Yang pertama, apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Apa saja isi dari kertas kerja? Yang pertama, pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat dan lingkup pengujian yang telah ditentukan. Yang ketiga, bukti audit telah diperoleh, prosedur audit telah ditetapkan, dan pengujian telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Tujuan pembuatan kertas kerja audit. Ada beberapa tujuan dibuatnya suatu kertas kerja audit. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan yang diauditnya. Standar pekerjaan yang ada pada poin ketiga mensyaratkan setiap auditor harus bisa memperoleh bukti kompeten yang cukup agar bisa dijadikan sebagai patokan dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit di dalam laporannya. Kertas kerja audit bisa digunakan oleh pihak auditor agar bisa mendukung pendapat yang disampaikan dan juga sebagai bukti bahwa auditor harus sudah melakukan audit yang sudah memadai. Yang kedua ada memperkuat berbagai kesimpulan auditor dan kompetensi auditnya. Di masa depan jika ditemukan ada pihak yang memerlukan penjelasan terkait kesimpulan ataupun pertimbangan yang dibuat oleh auditor dalam proses audit dilakukannya, maka pihak auditor bisa memeriksa kembali kertas kerja yang sebelumnya sudah dibuat di dalam auditnya. Perbuatan berbagai lembaran kertas kerja yang sudah lengkap adalah syarat yang sangat penting agar bisa membuktikan bahwa sudah dilakukan dengan baik proses audit atas laporan keuangan yang dilakukannya. Yang ketiga ada mengkoordinasi dan mengorganisasi seluruh proses audit. Kegiatan audit yang dilakukan oleh seorang auditor ini terdiri dari suatu proses ataupun tahapan audit yang dilakukan dalam berbagai tempat, waktu, dan juga pelaksanaannya. Seluruh proses ini akan mampu menghasilkan berbagai jenis bukti yang nantinya akan membentuk kertas kerja audit. Dengan memakai kertas kerja audit, setiap pengkoordinasian dan juga pengorganisasian pada setiap tahapnya atau proses audit bisa dilakukan dengan baik. Yang keempat, memberikan dasar dalam audit selanjutnya. Dalam melakukan proses audit yang berulang kali dengan klien yang sama dan juga periode akuntansi yang berbeda, seorang auditor memerlukan data ataupun informasi terkait sifat usaha dari kliennya, catatan dan juga sistem akuntansi dari klien, dan pengendalian internal yang dilakukan klien. Selain itu, rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada pihak klien dalam proses audit yang sebelumnya dilakukan, serta berbagai jurnal penyesuaian yang disarankan untuk menyajikan suatu secara wajar pada laporan keuangan yang sebelumnya. Fungsi kertas kerja audit. Kertas kerja audit mempunyai fungsi yang sangat penting karena mencatat bukti yang dikumpulkan oleh auditor yang akan membantunya sampai pada kesimpulan akhir. Pentingnya kertas kerja audit adalah sebagai berikut. Memberikan bukti atas pekerjaan audit yang dilakukan berfungsi untuk mendukung opini auditor, membantu dalam perencanaan dan kinerja audit, membantu dalam pengawasan dan review pekerjaan audit, merekam dan menunjukkan pekerjaan audit, merencanakan waktu dan luas prosedur audit yang akan dilakukan, menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang diperoleh, standarisasi kertas kerja untuk meningkatkan efisiensi audit. Tipe kertas audit dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, program audit atau audit program. Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit tertentu, sedangkan prosedur adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan audit dan digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten, dan taksiran jam.
Yang kedua yaitu daftar saldo atau working trial balance, daftar yang berisi saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk di adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan atau audited financial report. Yang ketiga yaitu ringkasan jurnal penyusunan atau adjustment. Untuk membetulkan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan dalam akuntansi klien, maka auditor membuat satu draft jurnal adjustment. Yang kedua, jurnal penggolongan kembali digunakan auditor untuk memperoleh pengelompokan yang benar dalam laporan keuangan klien. Yang keempat yaitu schedule utama atau top schedule, adalah kertas kerja audit dengan kolom-kolom sama dengan kertas kerja neraca saldo. Kertas kerja schedule utama ini dibuat untuk menggabungkan akun-akun kas kecil, kas di bank untuk dividen. Yang kelima yaitu schedule pendukung atau supporting schedule, adalah kertas kerja yang memuat detail daripada temuan hasil pemeriksaan serta koreksi-koreksi yang ada, serta memuat berbagai informasi dan teknik pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan. Pengarsipan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, arsip kini. Arsip kini adalah arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah diselesaikan, berisi kertas kerja yang informasinya harus mempunyai manfaat untuk tahun audit saja. Yang kedua yaitu arsip permanen. Arsip data yang secara relatif tidak ada perubahan, berisi informasi meliputi kopi anggaran dasar dan anggaran RT klien, bagian organisasi, pedoman akun, prosedur, dan data yang berhubungan dengan pengendalian intern. Tujuan pembentukan arsip permanen yang pertama yaitu satu, untuk menyegarkan ingatan bagi auditor untuk audit di tahun mendatang. Yang kedua, untuk memberikan ringkasan auditor mengenai kebijakan dan organisasi klien bagi staf Permata mengenai audit laporan keuangan. Yang ketiga, untuk menghindari pembuatan kertas kerja sama dari tahun ke tahun. Teknik dalam kertas kerja auditor. Yang pertama, pengumpulan bukti audit, yaitu pemeriksaan dokumen, ada observasi, ada konfirmasi, dan analis. Yang kedua, pendokumentasian prosedur audit, yaitu ada program audit, ada kertas kerja uji pengendalian, ada kertas kerja uji substantif. Dan yang nomor 3, ada penggunaan teknologi, yaitu software audit dan data analis. Faktor yang mempengaruhi kertas kerja audit. Nomor 1, kepatuhan terhadap standar, yaitu Standar Audit Internasional atau ISA. Dan yang kedua, kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada kompleksitas entitas yang diaudit, seperti struktur organisasi dan jenis industrinya apa itu. Dan nomor 3, risiko audit. Audit ada 3 risiko, yaitu risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Dan nomor 4, ada ketersediaan dan kualitas data, yaitu bisa mengakses data dan kualitas data. Dan untuk yang kelima, yang terakhir adalah waktu dan sumber daya. Berikut contoh dari kertas kerja audit. Pertama, dokumen audit tentang sifat bisnis klien. Kedua, dokumen audit rapat tim. Ketiga, bukti proses perencanaan termasuk program audit dan setiap perubahannya. Keempat, bukti pertimbangan auditor atas pekerjaan audit internal dan kesimpulan yang dicapai. Kelima, analisis transaksi dan saldo. Keenam, analisis rasio dan tren yang signifikan. Ketujuh, risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai. Kedelapan, catatan tentang sifat, waktu, luas, dan hasil prosedur audit. Kesembilan, bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan diawasi dan ditinjau. Kesepuluh, indikasi tentang siapa yang melaksanakan prosedur audit dan kapan prosedur tersebut dilaksanakan. 11. Rincian prosedur audit yang diterapkan mengenai komponen yang laporan keuangannya diaudit. Ke-12, hasil pengujian atas beban penyusutan. 13, hasil pengujian audit
atas beban gaji. Contoh lembar kerja audit pengeluaran kas. Pertama, tanggal 5 Februari 2020, nomor bukti CPV 10/1/20, catatan biaya transportasi untuk minggu 10 Januari 2020, jumlah 1.250, VO, debit rekening 203, biaya yang mesti harus dibayar. Kedua, tanggal 12 Februari 2020, nomor bukti BK nomor 54550010, keterangan PT Cempaka Gemilang, pembayaran utang pembelian bahan baku Januari 2020, jumlah 7.500.000, PO, debit rekening 201, utang usaha. Ketiga, tanggal 15 Februari 2020, nomor bukti BK nomor 54550011, catatan kas negara setoran PPN Januari 2020, jumlah 2.300.000, rekening debit nomor 205, utang PPh 21. Yang keempat, 15 Februari 2020, nomor bukti BK nomor 54550012, catatan kas negara setor PPh 21 Januari 2020, jumlah 13.500, debit rekening nomor 206, utang PPN Desember. Keterangannya, setelah memindai buku pengeluaran kas 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2020, pengeluaran kas terkait transaksi Januari 2020 telah diperiksa barang buktinya. Ternyata hutang atau biaya yang mesti harus telah dibayar dan semuanya dicatat dengan benar per 31 Januari 2020 oleh klien. Keterangan VO adalah cek bukti pengeluaran kas atau voucher pembayaran tunai. Keterangan V-garing adalah cek bukti pengeluaran kas atau CPV dan SSP. Kesimpulan, kertas kerja audit adalah instrumen penting dalam dunia audit yang membantu auditor menjalankan tugas mereka dengan baik, memberikan akuntabilitas, dan memastikan kualitas audit yang tinggi. Dokumen ini adalah bukti nyata dari kesungguhan dan profesionalisme dalam upaya untuk memeriksa dan mengawasi laporan keuangan entitas bisnis sehingga dapat beroperasi dengan transparansi dan integritas yang tinggi.